semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Kita percaya juga, saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan setiap hari, amin. Ada anugerah Tuhan yang berlimpah setiap hari. Oleh karena itu, mari kita datang, kita mau beribadah dengan hati yang bersyukur. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami datang, kami berserah, kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Dahsyat dan ajaib Tuhan. Luar biasa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita naikkan pujiannya dari awal. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku, Kau sumber kuatku. kuatkan aku bertahan, Kau harapan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi katakan, Kau kuatkan, ada saat-saat di mana kami aku tidak mampu Tuhan, bertahan. tapi Engkau memberikan kekuatan Kau bagi kami. harapan Kau berikan kami harapan yang dalam baru. kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Haleluya. Kami bersyukur. Oh. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu dahsyat dan ajaib. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang mengangkat kami. Kau yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Ya Rama, ya Lama, ya Lama, Syada, ya Nama. Selalu menyertai kami Tuhan. Yesus. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Ya Rama, Lama, ya Lama, Syada, ya Nama. Ya Rama, ya Lama, Syada. Haleluya. Kami bebaskan roh kami saat ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Ya Rama, ya Lama, Syada. Ya Rama, Lama, ya Lama, Syada, ya Nama. Kau dahsyat Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima Allah kasih yang hidup, Yesus. Allah yang menyertai kami, Allah yang menolong kami, Allah yang beri kekuatan. Ya lama ya Rabba Syada ya Nama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara labaya labaya. Lama ya Rabba Syada ya Nama. Kami perlu Engkau senantiasa. Oh, Ada saat-saat di mana kami nggak mampu Tuhan, haleluya. tapi Engkau hadir. Ya, Engkau Allah menyertai kami, Ya, memampukan Tuhan. kami Tuhan. haleluya. Allah besar
Mari sama-sama katakan. Immanuel, Engkau besertaku. Sekali lagi. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sama-sama katakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Saya undang untuk bangkit dari Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucap pujian kita kepada Tuhan. Katakan berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Mari bersama-sama katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu
ada sukacita di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Engkau yang membuktikan kasih setiamu Tuhan. Kau benteng hidupku, tak akan ku takut.
untuk bersyukur. Ya. Amin. Karena Tuhan baik. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu. Amin. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Amin. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Oh, ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Sama-sama katakan terlalu ajaib. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian yang lebih lagi. Bapa, terima kasih, amin, untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagiku. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Yang mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan terlalu ajaib. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Amin. Oh.
Engkau sumber sukacita kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Allah yang menyertai kami. Allah yang selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan pagi ini Kau Bapa yang setia. Kau penolong yang setia. Kami Mari dari hati katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami melewati hari demi hari. Kami lewati begitu banyak tantangan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami menang. Tapi kami kuat. Kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Oh, karena kuasa-Mu. Karena kasih-Mu yang terlalu ajaib. Biarlah bayar. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Kasih-Mu ajaib Bapa. Pertolongan-Mu ajaib. Kasih-Mu tak habis-habisnya di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang kuharapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesatan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Penolongku yang setia. Amin, amin. Terlalu ajaib. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang kuharapkan. Terlalu ajaib Kasih-Mu bagiku selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang kuharapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Mari naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan baik atas kita. Dialah penolong-Mu yang setia dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Mari naikkan syukur sembah Dia. Sembah. Engkau ajaib. Tinggikan nama-Mu Haleluya. Haleluya. Kami Glory. Haleluya. Kau terlalu ajaib. Naikkan syukur di hadapan Dia.
Tuhan Roh Kudus leluasa melawan menjamah setiap itu. Bagianmu hanya membuka hati, biar dia yang intervensi atasmu. Bapa, kami membuka hati kami Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Roh. Di mana ada Roh bekerja, maka kuasa-Mu akan nyata. Biarkan beberapa menit ini terus bangun keakuratan dengan Tuhan. Aktivasi rohmu. Aktivasi rohmu. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Dia akan melawan setiap kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati. Ya. Lama-lama ya. Jesus. Jesus. Biar lama-lama. Terima kasih buat hadirat-Mu yang boleh kami nikmati siang hari ini Tuhan. Tidak ada yang lebih indah saat kami ada di hadirat-Mu. Kau leluasa merombak ulang kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu ada bagian-bagian yang harus tersingkir dari hidup kami. Sehingga kami menjadi kudus, sehingga kami menjadi layak menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berbicara Tuhan bagi kami. Kami butuh perkataan-Mu, kami butuh firman-Mu, karena kami hidup bukan dari roti saja. Tapi setiap kebenaran firman yang Tuhan lepaskan, biarlah itu menjadi dasar keyakinan kami. Itu yang menjadi jati diri kami yang baru di dalam Tuhan. Kami tidak menolak setiap firman yang kami dengar. Kami berkata ya, amin, yes akan firman-Mu. Itulah yang akan membuat hidup kami berharga di hadapan. Berbicara Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini kita belajar satu tema hidup dalam roh. Langsung saja saya mengajak kita membaca dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26. Ya, cukup panjang tidak apa, karena judulnya hidup menurut daging atau roh. Sekali lagi Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26. Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Kita selesaikan di ayat 26. Kita akan baca secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya mulai ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, itu sekitar tahun 49 ya.
Penulisannya tempatnya di kota Korintus ketika Paulus ada 1,5 tahun di kota Korintus dalam pelayanannya. Dan tema yang besar yang disampaikan di situ adalah keselamatan karena kasih karunia. Ya, kita tahu bahwa keselamatan itu bukan usaha kita, tapi kasih karunia atau pemberian Tuhan. Nah, khusus di pasal 5 di ayat 13 sampai 15 itu berbicara tentang membahas perintah kasih. Nah, kalau kita baca ayat 13 sampai 15 itu bicara kasih. Nah, di ayatnya yang 16 sampai 26 yang kita baca itu adalah hidup oleh roh bukan oleh tabiat berdosa, tapi dikatakan Galatia ini penuh dengan referensi tentang Roh Kudus. Jadi kalau bicara tentang Roh Kudus, kita akan mengacu kepada kitab Galatia walaupun masih banyak kitab yang lain. Nah, saya tulis gini, sebagai orang percaya seringkali kita hanya memperhatikan pertumbuhan jasmani. Bukan nggak boleh Bapak Ibu ya. Dikatakan di situ kita menjaga kondisi fisik dan kesehatan dengan berbagai asupan gizi dan nutrisi itu bukan tidak baik. Padahal yang jasmani ini sementara. Tadi saya sampaikan pagi manusia terbagi atas 3, tubuh, roh, dan jiwa. Ya kita tahu dimulai dari roh. Jadi memang Paulus menekankan roh kita harus hari lepas hari harus dibaharui dalam Tuhan. Roh kita harus bertumbuh. Kalau daging udah jelas, saya percaya saudara pasti makan Pak Pendeta 3 kali sehari, betul ya? Belum lagi cemilan, cepuluh, cebelas, itu kan banyak ya. Tapi pertanyaan saya, roh 1 hari kasih makan berapa kali? Nah ini pertanyaan. Padahal sesungguhnya roh ini yang sampai kepada kekekalan, daging ini. Maka Yohanes 16 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi orang Malaysia bilang daging tak berguna Bapak Ibu. Jadi roh ini harus kita tumbuhkan. Setuju Bapak Ibu ya? Ya. Begitu banyak orang percaya terus menjadi lemah dan terombang-ambing dalam menghadapi pergumulan hidup. Tidak merasakan realita Tuhan yang mampu memberi kekuatan karena hidup dalam daging. Kalau kita hidup dalam roh akan berbeda nanti. Daging ini terbatas, saya katakan hanya terbatas 4 gedung gereja ini, dinding gereja. Tapi roh itu tidak terbatas. Ingat pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu diciptakan dalam roh. Makanya dia menguasakan Taman Eden, bisa menguasai Taman Eden. Taman Eden saya katakan 2 negara itu Irak dan Iran. Bagaimana dia bisa menguasai kalau bukan hidup dalam roh. Jadi hidup dalam roh itu dahsyat, bilang kiri kanan. Hidup dalam roh dahsyat. Ini yang kadang kita orang percaya tidak mengerti. Saya katakan gini, bukan gak boleh kita olahraga, bukan gak boleh kita healing kemana-mana, bukan gak boleh kita dandan ke salon segala macam. Memanglah perempuan juga harus cantik, laki-laki juga harus maco ganteng. Memang kita gym segala macam, boleh-boleh saja. Tapi saya mau kasih tahu yang diutamakan adalah roh. Sama-sama katakan roh. Itu penting, ya. Nah, jika kita hidup dalam roh, keberadaan Kristus harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang akan bisa melihat, oh ini anak Tuhan, hidupnya berbeda. Karena apa? Rohnya berbeda. Karena Tuhan sudah memberi roh yang berbeda dalam hidup kita. Nah, Paulus menjelaskan perbedaan nyata dari hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Bagaimana yang kita baca tadi ya, nyata sekali. Dikatakan ini, hidup dalam daging berarti mengikuti keinginan daging. Itu di ayat berapa tadi? 19 sampai 21. Hidup dalam roh berarti hidup dikuasai oleh roh. Ayat berapa? Ayat 22 sampai 23. Sehingga ada muncul buah roh. Apa buah roh tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, dan sebagainya. Itu harus muncul dari hidup orang percaya. Amin Bapak Ibu ya. Makanya kasih itu lebih menonjol. Karena semua itu biar meskipun kita pasti berbahasa lidah, kalau tidak ada kasih, Alkitab katakan semua sia-sia. Jadi memang itu kasih harus ada. Tapi kadang kala Bapak Ibu, orang seberang tahu kita punya kasih sehingga kita dimanfaatkan. Pernah nggak Bapak Ibu dimanfaatkan tetangga kita? Wah ini orang Kristen punya kasih. Tapi biarin Bapak Ibu, biar mereka mengerti. Saya bersyukur tetangga saya Pak Ustadz. Ya. Dia lagi ngebangun dan saya sama ibu istri tetap support tukang-tukang mereka karena itu masih keluarga mereka. Nah dari situlah mereka bercerita betapa tetangga sebelah Pak Pendeta baik hati, murah hati, kasih. Dan itu yang mengubahkan mindset Pak Ustadz. Ternyata orang Kristen tidak semua apa yang dia pikirkan.
Itu merubah mindset. Itu tergantung kepada saudara dan saya. Setuju Bapak Ibu ya? Makanya perlu kita jadi kesaksian dimanapun kita berada. Ya, kan kita panggilan kita garam dan terang, betul ya? Anak Tuhan itu harus terang, terus terang. Philip kali ya. Jadi jelas ya, makanya kita harus pelihara roh. Sekali lagi, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau kita mengerti, kenapa selama ini enggak kita maksimalkan pertumbuhan roh kita? Kenapa harus kita perhatikan yang daging, yang jasmani, yang sementara? Dan saya percaya pada waktu pulang kita nanti berpikir ulang. Bukan berarti nggak boleh olahraga, jangan salah Bapak Ibu, makan yang bergizi bukan nggak boleh. Tapi kita harus tahu, Roma 8 ayat 5, saya ajak satu ayat aja coba kita yuk. Roma 8 ayat 5, mundur sedikit, mundur sedikit. Roma 8 ayat 5, sudah ketemu yuk kita baca sama-sama. Sudah Bapak Ibu? Wah itu, mantap sekarang udah gampang. Yuk, Roma 8 ayat 5, 2, 3 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Ayat 7-nya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, musuh ya, karena ia ditaklukkan kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Coba lihat. Jadi sebenarnya kalau kita hidup dalam daging, kita tidak berkenan loh kepada Allah. Maka saya berdoa supaya semua kita hidup dalam roh. Amin. Karena itu tema kita hari ini. Ya. Pertanyaan, bagaimana kita hidup dalam roh? Nah, saya tulis gini, siapa yang mempengaruhi hidup kita akan terlihat dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidup sehari-hari. Hidup dalam daging akan memanifestasikan kedagingan. Hidup dalam roh akan memunculkan buah roh. Jadi gini Bapak Ibu, output itu terjadi dari input. Setuju ya? Kalau input yang dari roh, pasti keluarnya juga dari roh. Kalau inputnya dari daging, keluar dari daging. Maka gak heran, input dari daging, pada waktu kita latah, kita bukan latahnya haleluya puji Tuhan, tapi kebun binatang yang keluar. Setuju ya? Makanya penting input yang dari roh pasti akan keluar. Begitu latah, haleluya, kan rohani banget. Latahnya puji Tuhan. Lalu ibu-ibu masak kan, puji Tuhan gitu kan. Kagetnya. Ini penting. Ya. Nah, bagaimana agar kita hidup dalam roh? Lanjut saja yang pertama. Nah ini dia. Ya ini nih, harus kebergantungan terhadap roh. Ayat 16-17 kan dijelaskan tadi. Sebab keinginan daging berlawanan, tapi keinginan roh akan menuruti keinginan roh. Ya, itu jelas sekali Bapak Ibu. Ya, saya mau supaya kita belajar terus mengaktifasi roh kita. Nah, kata hidup oleh roh ditulis dengan bahasa Yunani peripateo. Coba sama-sama katakan 2, 3 ya. Peripateo. Enggak apa-apa jadi orang Yunani sebentar ya. Yang dapat dijelaskan sebagai tindakan menginjak-injak atau berjalan dengan langkah yang besar. Itu artinya. Wah, jadi artinya apa? Kalau kita hidup dalam roh, langkah kita langkah besar. Apa artinya? Wah, berjalan terus, tidak tertatih-tatih. Ya. Orang yang hidup dalam Tuhan itu luar biasa loh. Selalu menang. Karena itu janji Tuhan, betul ya? Meskipun kita dalam kehidupan sehari-hari terseok, tapi pada waktunya nanti kau akan berdiri di mimbar ini, kau berkata, Tuhan Yesus dahsyat. Dia melepaskan aku dari segala tantangan pergumulan. Sampai kepada itu. Setuju ya? Karena semua kita harus menjadi umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Jangan takut, saya bilang tadi, ya, bilangan 23 ayat 23, roh, mantra, guna-guna apapun tidak akan memban terhadap kita orang percaya. 1 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan roh yang ada pada kita lebih besar dari roh dunia ini. Ya, jadi kita nggak takut terhadap guna-guna mantra apapun. Tadi pagi saya bagikan bagaimana saya diguna-guna oleh tetangga karena di rumah dipakai persekutuan, Rabu ceria anak-anak sekolah minggu, persekutuan,
sel grup segala macam. Jadi mereka datang, ini mau dibuat gereja gitu. Sehingga mereka dengan singkat cerita buat guna-guna di rumah, di belakang rumah. Tapi saya mengatakan tidak ada yang mempan. Makanya anak Tuhan itu dahsyat. Bilang kiri kanan, kita orang hebat. Bilang, ya kita itu orang dahsyat loh. Orang gak sembarangan menjamah kita. Makanya hidup kita harus berguna, luar biasa. Ya, mari kita bergantung kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 5 katakan ini, roh yang ditempa, itu kita baca dulu biar sama-sama. Ya enggak apa-apa, munculkan, bagus sekali. Roh, ya Yakobus 4 ayat 5, mana tadi Yakobus 4 ayat 5. Sama-sama baca, 2, 3 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam dirimu diingininya dengan cemburu. Apa artinya? Tuhan tidak mau ada roh lain dalam roh kita. Setuju? Dia Allah yang cemburu. Ya, jadi jangan mau simpan roh jahat. Biar hanya roh Tuhan ada dalam hidup kita. Karena Allah kita itu Allah yang cemburu. Dia tidak menginginkan ada roh lain. Yang hanya ada roh Kristus. Amin. Ini. Jadi jangan cemari roh kita. Amin ya. Jangan undang roh lain. Hanya roh Tuhan. Jadi jelas. Ya. Sejak semula Tuhan menginginkan kita berfungsi sebagaimana Tuhan berfungsi. Ingat itu. Waktu penciptaan Tuhan mau berfungsi, kita berfungsi. Kan kita segambar serupa dengan Kristus. Ya, itu sebabnya pada waktu Lucifer mau meninggikan diri, dia diturunkan ke bumi, dia kaget. Di bumi lihat Yesus juga dalam hidup kita. Kan kita segambar dengan Tuhan. Pada waktu dia diturunkan dari bumi, oleh karena kecongkakannya kaget dia. Loh, di bumi juga ada Tuhan. Saudara dan saya itu Alkitab katakan kakak sulungnya Tuhan. Banggalah kita jadi orang Kristen. Amin. Bukan saja manggil Bapa kita kepada dia, kakak sulung. Dahsyat sekali kalau kita mengerti itu. Dan kita tahu tempatnya di mana, bagian kita pun harus di sana. Ingat Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku katanya. Di rumah Bapakku banyak tempat. Tuhan sudah sediakan kapling di sana. Nah persoalannya akan buru-buru mau ke sana. Percaya rumah kita sudah ada. Tapi Tuhan mau kita di bumi pun menikmati sorga. Amin. Maka jangan mau buru-buru cepat ke sana. Di sana udah enak. Saya melayani di Perawang, itu satu kota di Riau. Hamba Tuhan gembalanya nih, saudara tahu, semua lagu-lagunya mengarah ke sorga. Saya pun nggak tahu ini lagu apa, lagu buatan sendiri. Semua jemaatnya diarahkan untuk ke sorga. Saya bilang ini salah Pak Pendeta. Tuhan mau kita ada di bumi loh. Karena sorga pun ada di bumi. Setuju nggak? Kita mau jadi alatnya Tuhan. Ayo, setuju nggak? Iya, ini penting. Ya. Karena sejak semula Tuhan menginginkan kita berfungsi sebagaimana Tuhan berfungsi. Makanya dia mau kita seperti Adam dan Hawa saya katakan tadi. Tuhan mau dia berfungsi sebagaimana Tuhan berfungsi. Wow, hebat loh. Tapi karena dia digoda oleh setan melalui ular. Maka ingat, iblis selalu memberikan statement yang sedikit bertentangan dengan firman. Sedikit loh, gak semua. Makanya hati-hati. Makanya kita harus hati-hati, ada banyak pengajaran sesat. Saudara kalau gak terhisap di dalam gereja lokal, bertumbuh di gereja lokal, kalau saudara lihat YouTube segala macam, belum tentu pengajarannya benar. Setuju ya? Iya. Tanpa kita menerima arahan, saya katakan gini di sini. Tanpa kita menerima arahan Tuhan dan tuntunan Roh tentang apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi dan kondisi, kita cenderung bertindak secara manusiawi yang membuat kita cenderung jadi kalah. Ya. Jadi sekali lagi, buka diri terhadap tuntunan Roh. Kalau Roh berkata bergerak, bergerak. Kalau Roh berkata duduk diam, duduk diam. Karena 1 Petrus 4 berkata, dengan tinggal diam terletak kekuatanmu. Maka saya mau kasih tahu, ada tantangan, pergumulan, masalah, jangan buru-buru ambil keputusan. Duduk diam dulu di bawah kaki Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan kau mau apa dalam pergumulan persoalanku ini? Pasti Tuhan berbicara, karena dari dulu pun Tuhan berbicara. Tapi banyaknya kita gak biarkan Tuhan berbicara, kita terus bicara kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu ya? Masuk dalam doa, kita minta segala macam, kita lupa Tuhan akan arahan kepada kita.
Makanya perlu hidup dalam roh supaya Tuhan kasih arahan kepada kita. Sama seperti Filipus juga. Nah, belajarlah untuk terus menerima roh yang memberi tuntunan kepada kita. Saudara, kalau melakukan sesuatu, tanya Tuhan lagi melalui rohnya. Apalagi cari teman hidup. Ya, sini nggak ada yang jomblo ya. Penting, tanya Tuhan. Jangan lihat parasnya, itu katanya Samuel pada waktu menerima atau memilih seorang raja. Tuhan bilang jangan lihat parasnya, meskipun dia ganteng, punya baby band, baby box, baby sister, belum tentu kalau bukan dari Tuhan. Amin ya. Ini penting. Nah, dengan demikian kita selalu memiliki cukup kekuatan dan otoritas untuk menginjak, tadi ingat paripateo tadi, menginjak fakta yang membuktikan bahwa kita memiliki Allah yang sangat berkuasa. Hidup orang percaya itu bukan hidup karena fakta, saya mau kasih tahu, tapi hidup karena firman Tuhan. Amin ya. Faktanya memang kondisi saat ini susah, perekonomian susah, tapi di dalam Tuhan semua bisa kita lewati. Setuju Bapak Ibu ya? Makanya jangan hidup karena fakta, tapi hiduplah karena Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kita akan menjadi umat pemenang. Sekali lagi, kalau kita lihat fakta kita khawatir terus, takut ya. Padahal Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tadi pagi saya bagikan ya. Jadi mari belajar untuk meresponi setiap roh berbicara ya, menerima roh yang memberi tuntunan kita. Roma 6 ayat 6 nanti kita belajar di sana bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Nggak bisa ya? Nah, yang kedua, percaya akan kuasa salib Kristus. Kita harus percaya bahwa dosa sudah ditaklukkan seluruhnya di atas kayu salib. Setuju Bapak Ibu ya? Dosa yang dulu, sekarang dan akan datang itu sudah ditanggung semua. Makanya ada istilah, pernah gak dengar? Jangan kau salibkan lagi Yesus kedua kali. Pernah gak dengar kata-kata itu? Artinya dia cukup sekali untuk semua dosa kita. Tapi kadang-kadang ada pengajaran yang bebablesan. Dia pakai ayat itu tapi dia bilang kita gak perlu lagi mengaku dosa. Saya tidak sebut ajarannya apa. Dan bahwa sifat kedagingan kita sudah disalibkan bersama dengan kematian Kristus. Ayo saya ajak kita baca Roma 6 ayat 6. Mundur sedikit. Jadi sebenarnya kedagingan kita sudah disalibkan Bapak Ibu. Itu dia. Yuk sama-sama baca. 2, 3 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan lagi daripada dosa. Segala dosa kita disalibkan, seharusnya daging nggak berkuasa lagi. Dan saya selalu katakan gini, istilah anjing hitam, anjing putih, ngerti ya? Kalau kita ngasih anjing putih makan yang banyak, dia akan hantam itu anjing hitam. Nangkap maksudnya? Kalau kita kasih makan anjing hitam, maka dia akan hantam anjing putih. Itu dia. Itu istilah saja. Nah, jadi kita kasih anjing apa? Anjing guling. Ya. Ya, jadi kuasa dosa hanya dapat dikalahkan hanya di kayu salib. Itu dia. Jadi kita bersyukur kuasa dosa hanya dapat dikalahkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi semua kedagingan kita sebenarnya sudah disalibkan. Jadi nggak ada alasan. Kadang-kadang kita menyalahkan iblis, menyalahkan setan. Kalau kita jatuh dalam dosa aja kita salahkan. Padahal bukan, kita sendiri yang salah. Ya. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita hamba Allah. Bilang kiri kanan, kita hamba Allah. Kita hamba kebenaran. Iya, makanya Galatia pasal 5 ayat 1, kita adalah orang benar. Yakobus katakan doa orang benar. Doa orang benar, orangnya loh ya, bukan doanya. Doa orang benar apabila sungguh-sungguh dinaikkan, besar kuasanya. Saudara orang benar, doa kita berkuasa. Amin. Apalagi nanti berdoa untuk bangsa, berdoa untuk gembala, berdoa untuk pengerja, berdoa untuk semua sesama, berkuasa. Dahsyat doa kita. Makanya jangan berhenti berdoa. Ya, amin Bapak Ibu ya. Ini penting, ya. Nah, saya tulis begini di sini. Menghindari semua godaan karena tidak ada seorang pun kebal terhadap godaan. Ini penting. Terutama bapak-bapak, perhatikan ini. Kita nggak kuat loh
Jangan salah, kalau ada perempuan udah merengek-rengek depan kita nggak kuat kita, jangan salah loh. Tokoh-tokoh Alkitab aja seperti Simson kurang gimana. Ya. Daud, ya, Salomo pun semua jatuh dalam dosa. Ya. Simson hebat, tapi dia kalah dengan begini saja. Sahatah, Delila tah, gitu aja si Delila nges, kelepak-kelepak. Saya tulis sengaja karena banyak orang jatuh. Sekarang pendeta-pendeta minta kata, maaf nih, viral semua. Ada yang KDRT lah, ada yang Bapak Ibu. Yusuf pun mengalami godaan, tetapi ia berhasil melawannya dengan cara melarikan diri. Jadi kalau ada godaan itu, yang pertama harus lari. Jangan lari mendekat. Waktu Tante Pot godain dia tiap hari nggak gampang loh. Bapak Ibu dia masih anak muda loh. Dan dia normal itu Yusuf. Tiap hari digodain. Kalau dia tidak melihat destiny di dalam Tuhan, dia akan jatuh. Makanya perlu kita melihat destiny kita dalam Tuhan. Amin ya. Masa depan kita dalam Tuhan. Sehingga godaan nenek gombel apapun lewat dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu ya? Nah itu dia dalam Kejadian 39, 11, 12. Berkali-kali Alkitab katakan digoda. Tapi dia lari. Saya mau pada waktu kita mengalami tantangan godaan khususnya lari. Maksud saya bukan lari dari kenyataan, bukan. Lari dari godaan itu. Karena kita mengalami kemenangan. Tadi di ayat 8 itu di waktu kita baca di dalam Roma tadi, ya. Mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya ulang-ulang supaya kita enggak hidup dalam daging. Sehingga kedagingan kita mati. Kalau tetangga punya mobil baru, nggak usah kedagingan kita muncul. Nggak apa-apa, mobil yang ada aja. Yang penting damai sejahtera, sukacita. Kan lebih enak. Daripada, Pak itu tetangga baru beli mobil baru. Bahaya itu suami. Yang ketiga, ini perlu menyalipkan daging atau menyangkal diri. Itu ayat 24 jelas di situ ya. Dari bacaan kita tadi, di dalam Roma tadi, Galatia tadi Bapak Ibu ya. Di ayat 24 dijelaskan itu apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan kedagingan. Mari kita salibkan kedagingan kita. Yang membuat susah ini kedagingan ini, banyak maunya. Ya. Meskipun kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yuk baca sama-sama 2, 3 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Udah salibkan semua. Makanya Alkitab katakan sangkal diri pikul salib, maksudnya itu dia. Salibkan kedagingan kita. Karena daging ini membuat susah. Sering ini manja. Tetangga sebelah sudah berkata Allah maha besar. Ya kita ambil selimut, masih tidur, ngorok. Itu kedagingan semua. Tapi saya berdoa hari ini kedagingan tersalibkan semua. Kedagingan tersingkir. Arti dari penyalipan daging dan penyangkal diri adalah menolak semua keinginan daging yang selalu ingin memuaskan kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah keinginan daging membawa kepada maut dan permusuh dengan Allah. Tadi sudah kita baca. Saya lanjut saja. Jadi tolak semua itu dengan kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah ini dikatakan yuk sama-sama baca. Kolose 1, 2, 3 ya. Dan oleh dia, ia telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah yang mengadakan pendamaian oleh Kristus. Semua sudah ditanggung oleh salib Kristus. Ya. Nah jika kita hidup dalam roh. Yang pertama. Kita akan mampu menanggulangi setiap persoalan dan pergumulan hidup. Makanya kenapa gak hidup dalam roh? Tantangan pergumulan kita akan lewati. Amin ya. Dari sekarang bilang, Tuhan saya mau roh saya dibaharui dari hari ke hari. Saya mau Tuhan menumbuhkan roh saya. Jadi porsi untuk rohani kita ditingkatkan lagi. Ada sel grup datang, ada pujian penyembahan, ada pengurapan, ada apa saja kegiatan bersifat kerohanian. Mari minta hati yang haus, yang lapar akan Tuhan. Itulah yang membuat roh kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Amin ya. Bukan berarti ada pesta juga gak boleh datang, boleh meskipun itu makan daging ya. Maka saya bilang
ke jemaat, jangan sering-sering makan daging, nanti jadi kedagingan. Ya, kita mampu menanggulangi segala persoalan dan pergumulan. Ini Paulus ayatnya luar biasa. Yuk sama-sama baca. Saya sudah tulis, Mbak nggak usah dimunculkan lagi. Yuk sama-sama baca. 2, 3 ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kalau bukan Paulus hidup dalam roh nggak akan bisa. Setuju Bapak Ibu ya? Ya. Dalam segala hal kami ditindas, begitu ditindas langsung mewek. Itu kalau dalam daging. Tapi kalau dalam roh, aku tahu Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku Tuhan izinkan. Dan semua yang terjadi saya ambil pelajaran dari sesuatu itu dalam hidupku. Harusnya demikian. Maka saya selalu katakan, tantangan pergumulan masalah yang kita hadapi, jangan berlalu begitu saja. Pasti ada sesuatu Tuhan yang mau bicara kepada kita. Setuju Bapak Ibu ya? Pada saat saya menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan, kemudian saya diminta untuk menjadi bapak asrama sekolah teologi. Dan saya manut saja, setuju saya. Baru saja saya pindah, itu barang-barang belum ditata. Dan saya ngantar anak saya TK, karena dulu masih di Margahayu Raya TK. Saudara tahu, saya ditabrak sama Gojek. Jadi Gojek itu nabrak pejalan kaki, dia ditabrak, dia berdarah, dia jatuh si Mas ini. Dan dia lari nabrak saya bawa anak masih kecil, TK. Dan saya patah kaki saya, tadi saya ngomong, patah kaki saya, anak saya juga patah kaki. Saya bilang kepada Tuhan, saya nggak ngeluh, saya bilang, Tuhan saya tahu maksudmu. Karena selama ini saya, minta maaf, naik motor ngebut segala macam. Saya pernah bonceng anak sama istri 3, itu Toronton besar itu saya salib itu. Pakai Vespa lagi. Begitu istri saya, minta maaf, istri saya lagi hamil itu. Sehingga mobil Vespa saya terguling. Sampai mertua datang. Dia bilang apa? Karena bayi yang ada dalam kandungan. Itulah kelakuan saya. Maka setelah saya menyerahkan hidup, saya ditabrak patah kaki. Saya bilang, terima kasih Tuhan, saya tahu maksudmu supaya saya duduk diam di bawah kakimu. Tidak lagi seperti yang sebelum bertobat. Tapi saudara tahu, gembala saya datang, dia berdoa apa? Saya berdoa supaya kakimu kaki kijang. Aduh, gak salah Pak Pendeta dalam hati. Dan saya ngerti Tuhan bilang supaya saya duduk diam, ini didoain supaya kaki kijang lagi. Gak connect. Saya bilang ini gembala gak jaka sembung ini. Nah, ternyambung gitu maksudnya. Dia bilang berdoain tuh kaki kijang. Saya tahu bahwa ini Tuhan bilang supaya saya duduk diam, gak seperti yang dulu. Apa artinya? Segala sesuatu Tuhan izinkan itu harus ada pelajaran dari hidup kita. Amin ya. Next, yang kedua nih. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan pada saat kita menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kita. Itulah kalau kita hidup dalam roh. Tuhan bawa kita. Ya, dia beri kekuatan, dia beri penghiburan. Ya, roh kan roh penghiburan yang menghibur kita, menguatkan kita. Sehingga kita menghadapi masalah pergumulan kita hadapi. Nah ini ayatnya, yuk sama-sama baca. Saya sudah tulis ya, 2, 3 ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak usah takut. Sebenarnya hidup dalam Tuhan itu walaupun menyangkal diri, pikul salib, tapi berbeda. Saya mau kasih tahu, apa bedanya orang dalam Tuhan dengan orang tidak dalam Tuhan menghadapi persoalan? Ya, bedanya itu saja. Kalau kita memandang kepada Tuhan ada maksud Tuhan. Kalau enggak mungkin. Bahkan bukankah banyak orang menyalahkan Yesus, menyalahkan Tuhan. Ya. Makanya kan ada pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Jadi tantangan pergumulan tetap ada solusi. Makanya hiduplah di dalam roh. Itu penekanannya. Amin Bapak Ibu ya.
Yang terakhir ini. Kalau kita hidup dalam roh, Tuhan akan mengalirkan kehidupan ilahi kepada kita ketika kita membangun keakuratan dengannya. Jadi pada waktu roh kita berasosiasi dengan roh Tuhan, Bapak Ibu tahu, Tuhan akan mengimpartasikan kekuatan yang dahsyat kepada saudara dan saya. Makanya sekali lagi, hiduplah dalam roh, bangun keakuratan dengan Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kadang Tuhan memberikan impresi kepada kita. Terima impresi, deklarasikan itu. Maka hal itu akan terjadi. Kami di gereja ada deklarasi rohani. Itu terus dideklarasikan supaya itu akan terjadi. Saya percaya kalau kita deklarasikan, pasti kita mengalami kemenangan. Ini ayatnya, yuk sama-sama kita baca. Sudah tahu ini pasti, 2, 3 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya, tinggal dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan. Cek urang Sunda mah muntang ka Gusti Allah tak eta. Mata kayak kekuatan yang dahsyat. Iya. Tidak, nggak bisa tidak. Pada waktu roh kita berasosiasi dengan roh Tuhan yang adalah yang berkuasa, maka kekuatan itu akan mengalir atas engkau. Sehingga dimanapun engkau berada, kemanapun, engkau akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kesimpulannya, oh masih ada satu lagi ternyata. Yuk sama-sama baca 2, 3 ya. Kita akan mampu menghadapi persoalan untuk menyelesaikan panggilan Allah hingga akhir. Wih dahsyat ya, kalau kita hidup dalam roh, kita akan mengakhiri pertandingan sampai garis akhir. Karena Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2 itu namanya pertandingan wajib, bukan sunnah. Wajib, kalau sunnah kan dilakukan ada pahala, tidak dilakukan gak apa-apa, tapi ini wajib ya. Jadi pertandingan iman itu wajib. Kalau kita hidup dalam roh, kita sampai ke garis akhir. Maka ini ayatnya dikatakan di sini. Yuk sama-sama 2, 3 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Oleh sebab itu kenapa enggak kita hidup dalam roh? Karena tadi dikatakan kalau hidup dalam daging enggak berkenan kepada Tuhan. Hiduplah di dalam roh. Amin Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, sadari bahwa hakikatnya kita adalah manusia roh. Amin ya. Dari awal penciptaan kita adalah manusia roh. Yang kedua, hidup dalam roh akan menanggulangi berbagai atau keterbatasan kita. Sambil pemuji maju ke depan. Hidup dalam roh akan menanggulangi keterbatasan kita. Yang terakhir, hidup dalam roh kekal adanya. Dan saya percaya, ini doa saya. Kita tidak hidup lagi dalam daging. Itulah yang membuat kita susah. Tapi kita hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, kita akan mengalami keterbatasan kita. Kita akan mengalami terobosan ilahi. Sehingga Tuhan membuat kita pemenang lebih daripada pemenang. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari responi firman Tuhan masing-masing. Apa yang kau dengar hari ini? Biarkan roh Tuhan bekerja. Buka hatimu terus di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Aktivasi rohmu. Biar roh Tuhan bekerja atas engkau. Dia akan berbicara kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan sehingga hidup kita tidak akan sama lagi. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu dan ku tersungguh menyembahmu. Dia ku nampak hanya kemuliaan. Mari naikkan pujian ini merupakan doa kita di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku.
berperkara dengan Tuhan. Apa yang telah kau dengar hari ini, masing-masing kita di hadapan Tuhan, engkau sudah mengetahui hidup dalam roh dengan hidup dalam daging itu berlawanan. Jikalau engkau hidup dalam daging, Alkitab mengatakan kau tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi jikalau kau hidup dalam roh, Tuhan berkenan atas engkau. Itu sebabnya aktivasi rohmu, sembah Dia, tinggikan namanya, agungkan Dia, buka dirimu biar Tuhan intervensi atasmu, biar Roh Kudus menjamah setiap kita, sehingga ada bagian-bagian yang harus kita buang dari hidup kita. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan sebentar sini. Pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu Ishak satu-satunya. Bapak Ibu tahu di usianya yang sudah tua dan di 25 tahun dia menantikan seorang anak Ishak. Tapi pada waktu Tuhan memberikan Ishak, maka Tuhan, maksudnya diberikan Ishak, Tuhan berkata, serahkan anakmu ke Bukit Moria. Dan pada waktu mau diserahkan, Bapak Ibu tahu, pada waktu Ishak mau disembelih, ada malaikat menangan tangannya. Tapi hari ini, pada waktu Tuhan mau menyembelih bagian yang tidak berkenan bagi kita, itu akan disembelih dalam hidup kita. Sehingga semua yang tidak berkenan kedagingan akan tersingkir. Yang hanya ada roh Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Buang setiap kehidupan yang tidak berkenan. Setiap kedagingan dalam hidup kami, singkirkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ini waktunya, sehingga hidup kami jemaat tidak akan sama lagi. Semua bagian-bagian yang tidak berkenan dipotong, disingkirkan dari kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Masing-masing di hadapan Tuhan, masing-masing di hadapan Tuhan, berperkara dengan Tuhan, nyatakan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Hamba percaya Tuhan, jemaat-Mu pribadi lepas pribadi telah menyatakan berperkara dengan Engkau. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, Engkau bertindak bekerja atas setiap jemaat. Segala bentuk kedagingan kami mau deklarasikan tersingkir dari kehidupan jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya hanya kehidupan roh yang ada dalam hidup kami. Sehingga kami melihat betapa roh Tuhan yang ada dalam kami, roh yang dahsyat, yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas terus berbicara bagi kami. Sehingga pada waktu kami di rumah pun Roh Kudus berbicara, sehingga kami boleh berkenan kepada-Mu. Terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati sama-sama katakan. Kita mengangkat tangan kita dan terus arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya. Cinta kasih Allah Bapa yang sempurna, demikian juga penyertaan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi menjelang siang hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang dan menjemput kita bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat dari Tuhan Yesus, siang hari ini bersama-sama kita katakan Amin.